Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini pemirsa, salam hangat dari saya. Ini saya akan membahas tentang materi petunjuk teknis kredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Jadi, ini adalah materi yang sangat penting karena di puskesmas kita yang namanya nakes itu harus melakukan kredensial untuk menjaga mutu pelayanan baik klinis maupun pelayanan di kesehatan masyarakat. Jadi di sini saya akan membahas apa-apa saja yang menjadi petunjuk teknis. Juknis dari kredensial tenaga kesehatan di puskesmas ini, latar belakangnya adalah berdasarkan Risnakes 2017 bahwa 66,1% puskesmas nakesnya task shifting dan 95,9% puskesmasnya nakesnya multitasking. Kemudian berdasarkan dari data di atas, berpotensi timbul insiden yang berkaitan dengan tindakan medis dan berdampak pada berkurangnya mutu pelayanan. Sehingga untuk menjaga keselamatan pasien perlu ada pengamanan dengan pemberian kewenangan klinis melalui kredensial. Jadi ini mempunyai tujuan. Kredensial nakes di puskesmas itu mempunyai tujuan antara lain itu umum dan khusus. Tujuan umumnya, tersedia acuan bagi Dinkes atau Dinkes Kabupaten Kota dalam melakukan kredensial nakes di puskesmas. Sedangkan yang menjadi tujuan khususnya adalah tersedianya mekanisme kredensial dan rekredensial. Kemudian tersedianya acuan dalam menyusun instrumen kredensial dan rekredensial. Kemudian tersedianya acuan dalam menindaklanjuti hasil kredensial dan rekredensial. Ini ruang lingkupnya penyelenggaraan kredensial dan rekredensial nakes di puskesmas, yaitu untuk dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan. Tindak lanjut hasil kredensial dan rekredensial. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kredensial dan rekredensial. Kemudian nanti ada contoh formulir yang diperlukan dalam penyelenggaraan kredensial dan rekredensial. Sasarannya ini khusus tenaga kesehatan dan puskesmas itu sendiri, Dinkes Kabupaten Kota, Dinkes Provinsi, organisasi profesi, dan Kemenkes. Untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi juknis dalam melakukan kredensialing di puskesmas, mari kita simak penjelasan berikut. Tapi sebelum kita melanjutkan ke pembahasan mengenai juknis kredensial nakes di puskesmas, ini bagi Anda yang suka atas video ini, mohon di like. Kalau belum subscribe, tolong di subscribe supaya tidak ketinggalan informasi atau berita informasi ataupun materi-materi yang akan saya sampaikan di video-video berikutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan apabila Anda tidak suka dengan video ini, klik jempol ke bawah atau dislike gitu. Untuk kemajuan channel dari manajemen puskesmas ke depannya. Baiklah, mari kita membahas masalah tim kredensial. Tim kredensial ini memiliki jumlah yang ganjil, minimal 2 orang perwakilan Dinkes Kabupaten Kota dan 1 orang perwakilan OP. Perwakilan Dinkes dapat berasal dari internal Dinkes atau UPT, tim penguji kompetensi Japkenkes atau anggota komite keperawatan, itu khusus untuk perawat. Yang menjadi syarat umumnya dari tim kredensial ini adalah
itu jenis profesi sama. Ya, apabila yang di kredensial dokter, ya profesi yang melakukan kredensial itu harusnya dokter juga itu juga sendiri. Tidak pernah kena sanksi etika, disiplin, dan hukum. Jadi tim kredensial ini memang bersih atau tidak pernah ada bermasalah dengan sanksi etika, disiplin, dan hukum. Tidak ada konflik kepentingan. Jadi di sini namanya kredensial ini kita murni sesuai dengan job fungsi kita masing-masing, tidak berdasarkan kepentingan politik dan sebagainya. Kualifikasi pendidikan minimal sama. Jadi kalau dokter yang di kredensial, tim kredensialnya juga harus dokter juga. Atau bisa lebih, sama juga boleh. Syarat khusus, Dinkes Kabupaten Kota, jenis jabatan fungsinya sama, jenjang jabatan fungsi minimal setara. Sedangkan operatornya, OP-nya memiliki surat penugasan. Tugasnya apa saja? Tugasnya adalah menyusun instrumen penilaian, melakukan penilaian kewenangan klinis, merekomendasikan kewenangan klinis. Kewenangannya apa saja? Kewenangannya adalah melaksanakan kredensial secara independen. Jadi dia independen, yang tidak tergantung dari pihak-pihak lain. Memeriksa kelengkapan berkas, kemudian meminta data dokumen tambahan. Berikutnya kita membahas bagaimana penyelenggaraan kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Kapan kredensial itu dilakukan? Jadi kredensial itu paling sedikit 5 tahun sekali dilakukan. Jadi setiap nakes itu menjalani kredensial paling sedikit 5 tahun sekali. Dan setelah 5 tahun dilakukan rekredensial, maksudnya dikredensial kembali. Siapa pelaksana dari kredensial? Jadi pelaksana kredensial itu adalah, yang melakukan kredensial itu adalah Dinkes Kabupaten Kota terkait. Apa saja yang dilakukan dari Dinkes? Yang pertama, menetapkan kebijakan dan prosedur bagi nakes untuk memperoleh kewenangan klinis. Yang kedua, bertanggung jawab atas tersedianya sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, menetapkan frekuensi dan jadwal kredensial dan rekredensial setiap tahun dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan pemetaan nakes di puskesmas. Dapat disinkronkan dengan waktu pengurusan STR dan SIP. Jadi alangkah baiknya kredensial itu dilakukan di awal-awal ya, pengurusan STR dan SIP. Jadi disinkronkan. Jadi ketika STR dan SIP mau mati, sudah bisa disiapkan untuk melakukan kredensial. Kemudian yang keempat, membentuk dan menetapkan tim kredensial untuk periode tertentu. Jadi selama 5 tahun itu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota membentuk dan menetapkan tim kredensialnya. Berikut ini saya tunjukkan contoh SK penetapan dari tim kredensial. Di sini bisa kita lihat SK-nya seperti biasa, pakai kop surat ya. Karena ini SK yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, seperti ini, kop surat, keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota nomor sekian-sekian tentang tim kredensial tenaga kesehatan di puskesmas di wilayah kabupaten kota, ya kabupaten mana terserah, sesuai dengan institusi dinas tersebut berdiri di kabupaten apa. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tentang tim kredensial tenaga kesehatan di puskesmas di wilayah kabupaten kota bla bla bla. Nah, ini setiap kota ya atau kabupaten ya terserah kabupaten kota
tempat institusi itu berada. Pertama, ke 1.2, susunan keanggotaan tim kredensial tenaga kesehatan di puskesmas di wilayah kabupaten kota, yang selanjutnya disebut tim kredensial tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, tim kredensial sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Tugasnya menyusun instrumen penilaian, melakukan penilaian kewenangan klinis, merekomendasikan kewenangan klinis. Wewenangnya ada 2, melaksanakan proses kredensial secara independen. Yang B-nya meminta data dokumen tambahan kepada maupun pihak terkait bila diperlukan. Pembiayaan yang timbul akibat keputusan ini dibebankan. Nah, ini dibebankan. Oke. Lampiran. Jadi ini ada lampirannya, timnya apa-apa saja. Yang dokter itu bisa 2 orang, ketuanya siapa, anggotanya siapa, bisa 3 orang. Dari perwakilan ID cabang, anggotanya ada diwakilkan. Kemudian kalau dia dari tim kredensial dokter gigi, perwakilan dinas kesehatan kabupaten, ketuanya dan beberapa orang anggotanya. Dari perwakilan PDGI-nya itu juga cabang, misalnya kalau satu kota dari cabang itu PDGI memberikan perwakilan sebagai anggota dari tim kredensial. Ya sama juga seperti perawat, seperti juga ada ketua, ada anggota, dan dari perwakilan perawat juga mengirimkan anggotanya. Jadi bagaimana mekanisme kredensial dan rekredensial? Yang pertama itu adanya pengusulan tenaga kesehatan. Jadi usulan tenaga kesehatan ini, usulan dari tenaga kesehatan puskesmas, kemudian ini verifikasi dan validasinya oleh kepala puskesmas. Setelah itu dilakukan penilaian kewenangan klinis. Siapa pelakunya, yaitu dilakukan oleh tim kredensial menggunakan instrumen penilaian. Jadi ada instrumen penilaiannya, nanti akan kita bahas. Kemudian penerbitan kesimpulan rekomendasi. Jadi setelah itu dihasilkan resume dari seluruh rekomendasi hasil penilaian rincian. Apakah nakes tersebut mempunyai kewenangan klinis untuk melakukan job dan fungsinya. Kemudian penetapan kewenangan klinis. Jadi ditetapkan oleh Kadinkes Kabupaten Kota, memuat nama nakes, daftar kewenangan klinisnya, sama masa berlakunya. Jadi nanti ini berbentuk SK, Dinkes mengeluarkan nama-nama saja siapa saja yang nakes tersebut yang mendapat kewenangan klinis, sama apa saja kewenangan mereka dan masa berlakunya sampai kapan kewenangan itu bisa digunakan. Kemudian kita akan membahas pengusulan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu menyampaikan dokumen persyaratannya kepada kepala puskesmas. Jadi dokumen tersebut diterima oleh kepala puskesmas. Di sini kepala puskesmas melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan. Apakah sudah sesuai dokumen tersebut dengan aslinya. Termasuk usulan kewenangan klinis berdasarkan ruang lingkup pelayanan puskesmas. Jadi juga kewenangan klinis itu diusulkan dari tenaga kesehatan. Ruang lingkup pelayanannya apa saja gitu. Kemudian mengajukan permohonan kredensial ataupun kalau dia rekredensial sama kepada Kadinkes Kabupaten Kota. Jadi yang mengajukan permohonan itu kepala puskesmas ke Kadinkes Kota. Tenaga kesehatan membuat usulan kepada kepala puskesmas. Kepala puskesmas melakukan verifikasi dan validasi. Setelah valid, terverif, kepala puskesmas mengajukan permohonan kepada Dinkes dan Dinkes Kabupaten Kota terkait. Jadi apa saja dokumennya? Jadi dokumen persyaratannya itu formulir kredensial itu atau self assessment. Di dalam formulir tersebut memuat usulan rincian kewenangan klinis yang diminta, yaitu kompeten seluruhnya, memerlukan supervise, tidak dimintakan kewenangannya karena di luar kompetensinya, tidak dimintakan kewenangannya karena fasilitasnya tidak tersedia. Kemudian dokumen kelengkapannya seperti biasa, daftar riwayat hidup, STR yang berlaku, SIP yang berlaku. Kalau untuk perawat SIK ya sama bidan, kalau untuk dokter gigi itu SIP. Sertifikat UKOM, jabatan fungsi bila ada. Jadi tidak semua jabatan fungsional itu memiliki sertifikat kompetensi. Kalau memang ada, bisa juga dilampirkan.
sertifikat pelatihan workshop pengembangan kompetensi lain 5 tahun terakhir. Jadi dalam 5 tahun tersebut apa saja sertifikat atau pelatihan workshop ataupun job training yang sudah didapat dari nakes tersebut itu dilampirkan juga. Surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan, ya bisa dari pemerintah, klinik dan sebagainya, puskesmas juga. Kemudian pas foto terbaru, ya pas foto ini ukurannya standar lah ya, 4x6 juga bisa. Kemudian penilaian kewenangan klinis. Jadi rincian kewenangan klinis itu acuan utamanya adalah standar kompetensi profesi. Itu kalau dokter itu SKDI ya peraturan konsil nomor 11 tahun 2012, atau kalau ada regulasi baru penggantinya bisa digunakan. Untuk dokter gigi SKDI peraturan konsil nomor 40 tahun 2015, atau kalau ada regulasi terbarunya bisa digunakan. Untuk perawat itu standar profesi perawat itu dari Keputusan Menteri Kesehatan nomor 425 tahun 2020 maaf, atau regulasi terbarunya kalau ada bisa menggantikan. Kemudian bidan itu Kemenkes tahun nomor 320 tahun 2020. Jadi kalau ada regulasi terbaru juga bisa kita pakai. Rincian kewenangan klinis yang dicantumkan berupa diagnosis, penyakit, masalah, dan tindakan dengan level kompetensinya gitu. Nakes dapat mengusulkan kewenangan klinis tambahan berupa diagnosis, penyakit, masalah dengan level kompetensi selain 4. Jadi kalau level kompetensi itu ada 4 ya, selain 4 yang sudah mendapat sertifikasi pengakuan dari kolegium terkait. Kewenangan yang didelegasikan dibuktikan dengan surat pendelegasian kewenangan dari Kadinkes Kabupaten. Tim kredensial menyampaikan kesimpulan rekomendasi tersebut kepada kewenangan klinis kepada Kadinkes Kabupaten Kota berupa direkomendasikan bila semua kewenangan klinis disetujui dengan yang diusulkan. Kemudian direkomendasikan dengan catatan bila ada perbedaan antara rekomendasi yang diberikan tim dengan kewenangan klinis yang diusulkan. Tidak direkomendasikan apabila seluruh kewenangan klinis yang diusulkan tidak disetujui atau terdapat masalah etik. Jadi ini wewenang ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terkait apakah si nakes tersebut mendapat rekomendasi atau mendapat rekomendasi dengan catatan atau tidak direkomendasikan. Jadi ini ada beberapa syaratnya itu. Ya, baik pemirsa, untuk part 1 ini kredensial juknisnya, petunjuk teknis pelaksanaan kredensial ini untuk part 1 sampai di sini dulu. Nanti ini kredensial klinis juknis petunjuk teknis pelaksanaan kredensial nakes di puskesmas ini ada part 2-nya. Untuk part 2-nya mungkin minggu depan akan saya upload videonya. Jadi bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video yang berikutnya. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar di part 2 itu bisa dapat tampilannya di beranda dari YouTube kamu. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Kemudian jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka dan video ini bisa bermanfaat bagi kita sebagai nakes di puskesmas. Apabila ini dirasa tidak bermanfaat, klik aja jempol ke bawah atau dislike gitu. Ya, sekian video dari saya. Jangan lewatkan minggu depan video part 2-nya mengenai petunjuk klinis nakes di puskesmas. Insya Allah akan saya upload kalau saya tidak ada kesibukan. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.